السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. Amma ba'd. Jamaah yang saya muliakan, terakhir pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang hadis Mahmud ibn Labid. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling saya takutkan terhadap kalian adalah syirik kecil. Fasu'ila anhu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentangnya. Faqala ar-riya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu adalah riya. Riya seperti yang sudah kita katakan bahwasanya riya adalah seseorang yang beramal untuk Allah Subhanahu wa taala, dia beribadah kepada Allah, akan tetapi dengannya dia mengharapkan pujian dan sanjungan manusia. Sehingga ketika seorang beribadah dengannya, maka amalan yang dia lakukan adalah kesyirikan. Yang kesyirikan tersebut adalah kecil. Walaupun kesyirikannya kecil, akan tapi adalah dosa besar yang paling besar. Sehingga ketika seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ia upayakan untuk ketika beribadah ia sembunyikan ibadah tersebut. Lebih-lebih yang berkaitan dengan ibadah sunnah. Maka alangkah baiknya ketika ibadah tersebut menjadi suatu kerahasiaan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan apabila kita membaca biografi para ulama salafus saleh, mereka termasuk kepribadian mereka ketika beribadah tidaklah ada yang mengetahui ibadah sunnah tersebut yang mereka lakukan. Bahkan pasangan-pasangan hidup mereka pun terkadang tidak mengetahuinya. Ketika mereka ahli qiyamul lail, ketika mereka ahli sedekah, ketika mereka memiliki ibadah-ibadah yang sunnah, maka ia tidak tampakkan. Akan tapi perkara-perkara yang wajib maka tidak bisa disembunyikan, akan tapi tampakkan, tidak bisa disembunyikan. Maka akan tapi dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, innallaha yuhibbul 'abdal ghaniyat taqiyal khafi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangatlah mencintai seorang hamba. Seorang hamba artinya dia senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. At-taqi, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ghani, yang memiliki kecukupan hati.
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap karunia-karunia yang sampai kepadanya, sehingga dia memiliki jiwa qanaah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khafi, kemudian dia menyembunyikan amalan-amalannya, dia tidak tampakkan. Maka ketika seorang menyembunyikan amalan-amalannya, maka lebih selamat daripada riya, daripada syirik yang kecil ini. Akan tetapi tidak menjadi suatu keseharusan bahwasanya orang yang menampakkan amalannya maka ia berbuat riya, tidak menjadi suatu keharusan. Ketika seorang bersedekah kemudian ia tampakkan di hadapan orang, maka kita tidak boleh menghakiminya dengan mengatakan bahwasanya si fulan tersebut pelaku riya, tidak boleh. Karena apa? Riya itu adalah amalan hati yang berkaitan dengan hati, yang berkaitan dengan niat. Tidak ada yang mengetahui niat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita adalah apa yang nampak saja. Sehingga suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menampakkan salatnya. Beliau ketika salat, beliau salatnya di mimbar, naik di mimbar. Sehingga orang-orang yang di belakang mengetahuinya. Ketika berdiri di mimbar, di atas mimbar. Kemudian ketika ruku masih bisa di mimbar, ketika i'tidal di mimbar, ketika sujud maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mundur dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud di tempat yang lain. Setelah selesai melakukan hal tersebut, Rasulullah mengatakan seperti yang dikatakan oleh Imam Ibn Utsaimin, fa'altu hadza lita'tammu bi wa ta'lamu salati. Saya melakukan hal tersebut supaya kalian mengetahui salatku, supaya kalian bisa melihat salatku, kalian bisa mengikutiku, kalian bisa bersuri tauladan denganku ketika kalian salat dan mengetahui salatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi terkadang seorang bisa menampakkan ibadah-ibadahnya. Bahkan bisa juga seseorang, akan tapi ini perbedaannya sangat tipis sekali antara riya dengan ketika seorang melakukan hal ini. Ketika seorang menyebutkan karunia yang Allah Subhanahu wa taala miliki padanya, kemudian ia ceritakan kepada orang-orang yang di hadapannya ataupun kepada kawannya, maka sekali-kali jangan kita vonis bahwasanya orang tersebut mengharapkan pujian, karena pujian, mengharapkan pujian, sanjungan, apa yang ada di mana? Di hati. Kita tidak mengetahuinya. Bisa jadi seorang ketika menyebutkan hal tersebut dalam rangka apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun dengan karunia-karunia Allah yang sampai kepadamu, maka kau bincangkanlah kepada manusia, sehingga manusia mengetahui bahwasanya engkau di atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang perkara-perkara yang bisa dianggap riya dan bisa dianggap syirik, akan tapi bukan termasuk dari syirik dan bukan juga termasuk dari riya. Yang pertama, pujian seseorang terhadap pujian manusia kepada seseorang yang melakukan amalan kebaikan. Yang kedua, ketika seseorang rajin beribadah, ketika dia berkumpul bersama ahli ibadah, ketika dia berkumpul dengan orang lain, dia rajin beribadah, lebih giat ibadahnya. Maka ini bukan riya. Ini adalah suatu keharusan.
Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan alaikum bil jamaah. Kalian itu haruslah bersama-sama. Sehingga dengan kebersamaan tersebut, seseorang ketika akan melakukan kemaksiatan, dia malu sama kawannya. Dia malu sama temannya. Beda ketika seorang melakukan perjalanan sendirian. Dia tidak malu kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga lebih mudah untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna ma ya'kulu adh-dhi'bu minal ghanami al-qasiyata. Sesungguhnya serigala itu akan memakan kambing yang kambingnya itu menyendiri. Apabila kambingnya itu bergerombol, maka serigala itu tidak berani menerkamnya. Maka juga demikian dengan syaitan. Ketika syaitan mendapati kita sendiri, kemana-mana sendiri, maka akan rentan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika seseorang bersama dengan orang-orang yang ia yakini, ia anggap sebagai orang saleh, kemudian dengan mereka dia lebih giat beribadah, dan dikala sendiri kemudian dia dapati bahwasanya dia lebih bermalas-malasan, maka itu bukan riya, akan tapi itu adalah suatu hal yang lumrah, bukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kesalehan seseorang itu akan terbentuk ketika seorang berupaya untuk mencari teman-teman yang saleh, teman-teman yang mengingatkan dirinya akan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam pertemuan yang lalu saya sebutkan kisah apa? Kisah seorang yang telah membunuh 100 orang. Membunuh 99, kemudian tanya kepada seorang ahli ibadah, apakah baginya itu ada pintu untuk bertaubat, ada kemungkinan untuk bertaubat. Maka ahli ibadah ini mengatakan, wah, terlalu besar dosa engkau sehingga tidak mungkin kau mendapatkan taubat dari Allah. Gahar, marah orangnya. Akhirnya dilempengkan menjadi 100. Ini ahli ibadahnya ini terlalu berani ini. Kemudian bertanya kepada orang alim tentang perkara yang telah dia lakukan. Maka orang alim ini mengatakan, masih ada. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah luas. Kemudian orang alim ini memerintahkan kepada orang yang ingin bertaubat supaya hijrah dari tempat dia. Karena lingkungan dia adalah lingkungan yang buruk, yang akan membantu dia dalam kemaksiatan kepada Allah. Senantiasa mengingatkan dia dengan kenangan-kenangan yang dulu dia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang alim ini memerintahkan, pergilah kau ke daerah yang jauh, yang tempat tersebut ada orang-orang saleh, sehingga bisa membantu engkau untuk melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ketika seorang memperbaiki penampilannya, memperindah penampilannya, maka itu bukan termasuk riya, dan itu bukan termasuk kesyirikan, dan bukan juga kesombongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang tercantum dalam Sahih Muslim nomor 91, Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sekecil biji atau sekecil apapun di dalam hatinya dari kesombongan. Tidak akan masuk surga. Maka salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah,
Salah seorang di antara kita, dia berharap untuk bajunya itu dalam keadaan bagus. Dan alas kaki yang dia pakai pun bagus. Apakah ini termasuk dari kesombongan? Apakah ini termasuk dari hal yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga orang yang melakukan hal tersebut tidak masuk surga? Maka Rasulullah katakan, innallaha jamil. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala indah dan maha indah. Yuhibbul jamal, dan mencintai keindahan. Al-kibru batrul haq. Kata Rasulullah, yang namanya kesombongan, maka itu adalah ketika membantah kebenaran. Telah datang kepadanya kebenaran dari Allah dan Rasulnya, kemudian dia bantah, kemudian dia lawan, maka itu adalah kesombongan. Wa ghamtun nas, dan menganggap remeh manusia, maka itu adalah kesombongan. Adapun selain dari keduanya, maka itu bukan kesombongan. Bukan juga pelakunya adalah pelaku yang ria. Walaupun ketika seorang memakai baju yang bagus, alas kaki yang bagus, orang-orang memujinya, orang-orang terkagum-kagum, maka ini bukan ria. Dan bisa jadi ketika seorang melakukan hal tersebut dan sesuai dengan kemampuannya, dan ketika melakukan hal ini tidak membebani dia, tidak takalluf, akan tetapi sebagai bentuk ini adalah cara bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah ibadah. Itu adalah ibadah. Karena Rasulullah mengatakan, innallaha idza an'ama 'ala 'abdin ahabba an yura atharu ni'matihi 'alaihi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala apabila memberikan karunia kepada seorang hamba, maka Allah subhanahu wa ta'ala sangat cinta dan suka apabila karunia tersebut ada dampaknya terhadap penampilannya. Sehingga seseorang yang di sekitarnya itu mengetahui bahwasanya orang tersebut mendapatkan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terpenting tidak berlebih-lebihan, yang terpenting tidak melampaui batas. Maka itu adalah termasuk cara seseorang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga disebutkan bahwasanya para ulama, dikatakan di antaranya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani rahimahullah, seorang qadhi besar dan seorang konglomerat pada zamannya, penulis kitab Fathul Bari, seorang alim, seorang hafidh yang menulis syarah sahih Bukhari selama 25 tahun. Sehingga selesai menulis Fathul Bari, beliau mengadakan walimah, memanggil para tulabul ilm, memanggil para ulama. Beliau memberikan jamuan yang besar. Disebutkan beliau adalah seorang qadhi, seorang hakim. Sehingga beliau menaiki kendaraan yang besar, yang mewah. Dan ketika datang ke satu tempat, kemudian beliau berlalu, minyak wanginya itu masih ada di tempat tersebut. Jadi minyak wanginya itu masih ada, baunya tuh. Beliau pergi, jadi ada orang datang. Tadi ini Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar tadi ada di sini, Ahmad Ibn Ali namanya. Sehingga ada seorang Yahudi yang dia sebagai tukang minyak, yang hidup dalam kepayahan lagi kesusahan. Dia datang kepada Al-Imam ini. Begitu beliau membawa rombongan dan beliau berada di atasnya, di atas kendaraannya dengan kemewahan yang Allah berikan kepadanya, maka orang Yahudi ini menebarkan subhatnya, akan tapi dia salah memberikan subhat. Kalau yang dia berikan subhat kepada orang-orang yang jahil, maka orang jahil tersebut akan termakan dengan subhatnya. Akan tetapi yang dia hadapi adalah hafidhud dunia,
Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Maka orang Yahudi ini mengatakan, wahai imam, kau adalah seorang yang alim. Sedangkan nabimu mengatakan bahwasanya dunia ini adalah penjaranya orang yang beriman dan surganya orang kafir. Dia lagi menceritakan apa nih? Dia lagi susah. Ente seneng hidupnya. Sedangkan Nabi kamu berkata ini, berarti orang Yahudinya tahu hadis-hadis Nabi. Tuh bayangkan orang Yahudi tahu hadis-hadis Nabi. Wahai imam, Nabi kamu berkata dunia itu penjara buat orang yang beriman dan surga buat orang kafir. Akan tapi kenyataannya apa? Engkau hidup di atas kemewahan demikian. Sedangkan saya hidup di dalam kesusahan. Ini kalau misalnya kita yang menghadapi subhat tersebut, bisa jadi kita tidak berkata-kata. Akan tapi yang dihadapi adalah al-hafidh, seorang alimud dunia. Maka beliau mengatakan, saya di atas kemewahan ini, keluasan ini, apabila Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya memasukkan saya ke surganya, maka kenikmatan yang ada di surga ini apabila dibandingkan dengan sekarang, maka saya sekarang ada di penjara. Ada di penjara. Engkau dengan kesusahan yang kau miliki, maka apabila dimasukkan ke dalam neraka, maka engkau yang kau rasakan kesusahan ini adalah surga apabila dibandingkan dengan siksa di dalam api neraka. Terdiam 1000 bahasa orang Yahudi ini. Gak bisa berkata-kata, diam dia. Dia hanya mampu mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ketika seorang tidak melampaui batas dan sesuai dengan kemampuannya, kemudian dia memperindah penampilannya, memperbaiki penampilannya, maka bisa jadi sebagai bentuk dia berzuhud kepada Allah, zuhud kepada Allah. Bisa jadi sebagai bentuk dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau menjelaskan hadis ini, orang yang berzuhud, orang yang menampakkan keengganan dunia, itu bukan orang yang ketika berjalan di muka bumi dengan menggunakan baju yang kusut, baju yang jelek. Bukan. Bisa jadi seorang di atas kemewahannya ketika dia bersyukur kepada Allah dan menampakkan karunia Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu hakikat zuhud. Yang penting yang ada di dalam hati dan dia tidak melampaui batas. Yang keempat, termasuk perkara-perkara yang bukan riya tapi terkadang dianggap sebagai riya, adalah seseorang yang tidak memperbincangkan dosa-dosa masa lalu. Dosa-dosa yang telah dia lakukan, dia tidak perbincangkan, dia diam. Bahkan dia berusaha untuk menyembunyikannya. Maka ini bukan perbuatan riya. Akan tapi inilah yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk setiap kita, dan setiap kita adalah pelaku-pelaku dosa. Apabila berdosa, kita bertaubat kepada Allah. Kita pasti melakukan dosa. Rasulullah katakan, kullu ibni Adam khata', setiap kita melakukan dosa. Baik secara disengaja ataupun tidak disengaja, baik karena khilaf ataupun enak dengan dosa tersebut, kita senantiasa melakukan dosa. Dan kita pun dikatakan oleh Rasulullah yang paling baik dari anak manusia yang senantiasa melakukan dosa adalah mereka-mereka yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kewajiban kita
adalah tidak boleh menampakkan perbuatan dosa tersebut di hadapan manusia. Baik secara lahir ataupun secara makna. Secara lahir ketika seorang berbuat dosa, dia tampakkan di hadapan manusia. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Setiap umatku kata Rasulullah akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka yang menampakkan dosa-dosanya. Menampakkan dosa, yakni ketika dia berbuat dosa terang-terangan. Menampakkan dirinya. Maka kata Rasulullah yang demikian tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk yang sesuai dengan makna terang-terangan walaupun secara tidak langsung. Wa inna minal mujaharati an ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan. Dan termasuk dari terang-terangan menampakkan dalam berbuat dosa adalah seseorang berbuat kemaksiatan di malam hari. Thumma yusbihu, kemudian di pagi harinya, wa qad satarahu Allahu alaihi, Allah Subhanahu wa taala telah menutup mata-mata manusia, telinga-telinga manusia untuk mengetahui perbuatan dosa yang telah dia lakukan. Sehingga hal tersebut menjadi suatu kerahasiaan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqul, maka orang ini di pagi hari, ya fulan, amiltul barihata kadza wa kadza. Kemudian dia mengabarkan kepada orang-orang, wahai si fulan, saya telah melakukan tadi malam ini dan itu. Perbuatan dosa dia ceritakan. Wa qad yasturuhu rabbuh. Padahal di waktu malam Allah Subhanahu wa taala menutup dosa-dosa tersebut dengan tirainya. Wa yusbihu yakshifu satarallah. Maka di pagi hari dia ini menyingkap tirai yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka orang-orang yang demikian tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sehari sesudahnya, ataupun 10 hari sesudahnya, atau setahun sesudahnya, atau 10 tahun sesudahnya, maka apabila dosa tersebut tersembunyi, maka jangan disingkap dosa tersebut. Cukup menjadi satu rahasia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila disingkap, apabila dia memperbincangkan, maka ditakutkan dia mau lagi. 15 tahun telah berlalu, dia cerita. Padahal ini sudah menjadi satu rahasia antara dia dengan Allah, dia cerita. Saya dulu melakukan ini dan itu. Ini dan itu. Yang pertama, siapa yang menjamin taubat antum diterima oleh Allah? Siapa? Para ulama terdahulu, mereka sebelumnya ahli maksiat. Ketika mereka bertaubat, tidak pernah memperbincangkan dosa-dosanya masa lalu. Tidak pernah. Tidak pernah perbincangan dosa, walaupun mereka telah bertaubat dijadikan sebagai sarana untuk berdakwah. Saya dulu ini, saya dulu ini. Tidak pernah. Para ulama terdahulu, para salafus saleh, mereka menangis. Karena takut apabila taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan seseorang menyebutkan dosanya, ada seorang menyebutkan dosa yang serupa yang telah dia lakukan, menangis sejadi-jadinya. Takut. Seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Mereka tidak pernah membanggakan, tidak pernah. Takut apabila dosa yang telah mereka lakukan masih diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih apabila ketika seorang menyebutkan dosa-dosa yang telah dia lakukan,
menjadikan seseorang pun tertarik untuk melakukan dosa yang telah dia lakukan. Terkadang seorang berbicara, baik itu di majelis ataupun di forum, tentang apa yang telah dia lakukan. Maka orang yang menerimanya bisa jadi mendengarnya, oh jadi caranya itu seperti itu. Tadinya mungkin tidak pernah terpikir untuk melakukan dosa seperti apa yang telah dilakukan oleh orang tersebut. Sampai akhirnya apa? Mengikuti jejak dari orang tersebut. Sehingga apa yang dilakukan oleh orang yang mendengarnya menjadi dosa jariah. Dan hadis ini bukanlah khusus saja bagi orang-orang yang dia berbicara secara langsung terhadap orang-orang yang sekitar. Bisa juga ketika seorang bermaksiat, kemudian di video, kemudian setelah itu dimasukkan ke medsos, baik WhatsApp status, ketika dia berbuat maksiat, atau dia masukkan ke YouTube, atau di Instagram yang lainnya, sehingga ketika seorang melihatnya, ia nampak melakukan perbuatan dosa. Hati-hati, Tuhan. Sehingga diingatkan oleh penulis kitab ini, Syekh Husain ibn Auda al-Awaisyah. Beliau mengatakan, "Wa man dhanna anna kitmana dzalika riya'un wa tahaddatsu bidh-dhunubi ikhlasun fa huwa mimman qad labbasa alaihi syaitan na'udzu billahi minhu." Beliau mengatakan, siapa yang mengira ataupun menganggap bahwasanya menyembunyikan perbuatan dosa adalah riya dan memperbincangkan dosa-dosa adalah ikhlas, maka itu adalah termasuk orang-orang yang telah terperangkap oleh jebakan-jebakan syaitan, sehingga dia termasuk dari orang-orang yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian termasuk dari pembahasan kita yang berkaitan dengan hadis ini adalah dampak dari perbuatan riya ataupun dari perbuatan-perbuatan yang tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada banyak. Yang pertama, buah dari keikhlasan kepada Allah, dan ketika seorang beramal tidak ikhlas, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama yansurullahu hadhil ummata bidha'ifihim bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menolong umat ini dengan orang-orang lemah di antara mereka. Ini Rasulullah yang mengatakan. Allah Subhanahu wa ta'ala menolong umat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menolong dakwah ini bukan dengan keberadaan orang-orang kuat, baik kuat secara finansial ataupun kuat secara jabatan, tidak. Akan tapi Rasulullah yang berkata atas bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita, dan kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti benarnya, Allah Subhanahu wa ta'ala menolong umat ini dengan orang-orang yang lemah di antara mereka. Bida'watihim, dengan doa-doa mereka,
wa salatihim, dengan salat-salat mereka, wa ikhlasihim, dengan keikhlasan yang ada di hati-hati mereka ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah awal pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian, orang-orang yang beramal saleh, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka kekuasaan dan kejayaan di muka bumi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan kekuasaan tersebut kepada orang-orang sebelum mereka. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kemampuan untuk mengamalkan agama mereka, yang agama tersebut telah diridhoi oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala gantikan rasa takut dengan keamanan. Ketika kapan? Ya'budunani, ketika mereka beribadah kepadaku saja, kata Allah. La yusyrikuna bi syai'a, dan mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, baik kesyirikan besar ataupun kesyirikan kecil. Ketika mereka murnikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk umat ini kemenangan dan kejayaan. Kemenangan. Karena kemenangan itu datangnya dari Allah. Kejayaan itu datangnya dari Allah. Allah Subhanahu wa taala nisbatkan kemenangan kepada Allah. Idza jaa nasrullah. Apabila datang pertolongan dari Allah. Sehingga pertolongan itu bukan karena kekuatan yang kita miliki, baik kekuatan jasmani ataupun peralatan-peralatan yang kita miliki, tidak. Akan tetapi bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dengannya para manusia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pengikut-pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal-awal dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah para du'afa al-mustad'afun, orang-orang yang lemah. Sebagian besar adalah orang-orang lemah. Adapun orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang yang kuat, orang-orang yang memiliki jabatan, orang-orang yang pada saat itu dianggap sebagai orang kaya, maka sebagian besar di antara mereka menolak dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menolak mereka. Sangat sedikit dari orang-orang yang dianggap sebagai orang kaya pengikutnya Nabi Muhammad, sedikit. Abdurrahman ibn Auf, Utsman ibn Affan, Abu Bakar. Yang lainnya kebanyakan adalah pembangkang. Sehingga Abu Sufyan ketika ditanya oleh Heraklius, ketika Heraklius mendapatkan surat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertanyaan yang ditanyakan oleh Heraklius kepada Abu Sufyan, dan pada saat itu Abu Sufyan di atas kekufuran. Siapa yang mengikuti Nabi ini? Siapa? Apakah orang-orang kaya ataukah orang-orang lemah? Maka Abu Sufyan mengatakan orang-orang lemah. Bukan orang-orang yang kuat.
bukan orang-orang yang memiliki jabatan, bukan orang-orang yang memiliki kekayaan, akan tapi orang-orang lemah. Sehingga kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala persiapkan kota Madinah itu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk Nabi telah dipersiapkan. Sehingga 5 tahun sebelum Nabi hijrah terjadi perang Bu'ath antara orang-orang Aus dan orang-orang Khadraj. Jadi perang yang sangat besar terjadi di kota Yathrib, yang kemudian dinamakan sebagai kota Madinah. Perang yang besar. Sehingga pentolan-pentolan dari Aus dan Khadraj itu banyak yang mati. Pemuka-pemuka kedua kabilah besar ini banyak yang mati. Kata Aisyah, Allah Subhanahu wa taala sisakan satu supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingat akan karunia tersebut. Siapa yang disisakan oleh Allah? Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Allah hidupkan. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, yang satu orang ini sisa senantiasa membangkang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya sami'na wa ata'na, tunduk dan patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena orang ini adalah termasuk dari orang-orang yang tadinya dituakan, tadinya telah dipersiapkan mahkota sebagai lambang pemersatu antara Aus dan Khadraj. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, maka orang Aus dan Khadraj tidak butuh lagi terhadap pemersatu di antara mereka setelah ada pemersatu keimanan. Setelah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang-orang yang ikhlas, mereka akan mendapatkan keselamatan di hari akhir dari azab pada hari akhir kelak. Gantung catat ya. Orang-orang yang ikhlas, yang tidak ria dalam beribadah, mereka akan mendapatkan keselamatan di hari akhir kelak. Dan derajat-derajat mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam banyak tempat. Di antaranya adalah surat Al-Insan ayat 8 sampai 19. Surat Al-Insan. Ayat 8 sampai 19. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang orang-orang ikhlas. Perbuatan mereka adalah perbuatan yang ikhlas. Dan apa ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberikan makan dengan makanan yang mereka suka. Bukan makanan-makanan sisa. Bukan makanan-makanan basi. Bukan makanan-makanan yang apabila mereka disuruh makannya, mereka membukanya dengan memejamkan mata. Bukan.
Akan tapi makanan-makanan yang mereka berikan adalah makanan-makanan yang mereka apabila mendapatkannya mereka dalam keadaan yang suka ketika memakannya. Mereka berikan kepada siapa? Miskinan wa yatiman wa asira. Mereka berikan makanan-makanan tersebut kepada orang-orang miskin, kepada anak-anak yatim, kepada tawanan-tawanan yang ada di tangan mereka. Orang-orang yang berbuat kebaikan kepada tiga golongan ini adalah orang-orang yang memiliki potensi ikhlas. Karena manusia ketika memberikan kebaikan kepada seseorang mengharapkan timbal balik dari orang tersebut. Kita mau mentraktir seseorang, mau beri makan kepada seseorang, kita lihat siapa orang di sebelah kita. Ini ada duitnya, berarti kita traktir. Dengan harapan apa? Makan lagi dengan makanan yang lebih mahal, dia yang bayar. Apakah hal ini bisa didapat dari orang-orang miskin? Tidak. Apakah bisa didapat dari anak-anak yatim? Tidak. Apakah bisa didapat dari orang-orang yang dalam keadaan tangannya terbelenggu? Tidak. Sehingga orang-orang yang melakukan hal tersebut adalah orang-orang yang memiliki potensi ikhlas yang besar. Ketika duduknya dengan orang miskin, ketika berbuat baiknya kepada orang-orang miskin, menunjukkan dia tidak mengharapkan timbal balik dari orang tersebut. Sehingga Allah sebutkan hal tersebut menunjukkan akidah seseorang, menunjukkan kekuatan keimanan seseorang. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Apakah engkau mengetahui orang-orang yang tidak memiliki akidah, yang mendustakan hari pembalasan? Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Orang ini adalah orang yang membentak anak yatim. Anak yatim yang seharusnya dia jaga, dia pegang kepalanya, dia kasih uang jajan, dia bentak, dia hardik. Karena dia tahu bahwa anak ini apabila dihardik tidak ada yang marah. Beda apabila anak lain yang memiliki bapak pengayom. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang tidak memiliki akidah dan orang yang tidak memiliki iman terhadap hari akhir, orang-orang yang tidak menganjurkan untuk memberi makan terhadap orang miskin. Ini memberikan anjuran ini tidak memiliki modal. Ada enggak orang menganjurkan memiliki modal? Ada enggak? Pakai duitnya? Enggak. Ngomong, ayo silakan kamu beri anak yatim, anak miskin, beri makanan. Untuk menganjurkan saja orang-orang demikian tidak mau. Bagaimana untuk dia mengeluarkan duitnya? Maka lebih tidak mau lagi. Maka Allah katakan dalam ayat yang ke-9, "Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaan wala syukura." Sesungguhnya kami ketika memberikan kepada kalian makanan hanyalah mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan. Kami tidak mengharapkan dari kalian rasa syukur. Balasan yang bagaimana dari orang miskin, dari anak yatim, dari orang yang tertawan. Gak ada balasan. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Yang mendorong kami untuk melakukan hal tersebut karena kami takut
dari Allah Subhanahu wa taala. Satu hari yang hari tersebut muka manusia dalam keadaan cemberut dan semua manusia dalam keadaan kesulitan. Kapan itu? Hari dibangkitkan manusia. Pada saat itu manusia dalam keadaan kepayahan. Tidak ada orang-orang yang tersenyum. Semua mereka memikirkan keselamatan diri mereka masing-masing. Cemberut mereka. Tidak ada yang tersenyum. Maka di hari tersebut fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Maka Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka dari kejelekan hari tersebut, dari kesusahan hari tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka keceriaan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kebahagiaan. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu dari jenis amal yang dilakukan oleh seseorang. Sebagaimana mereka menjadikan orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan orang-orang yang tertawan tersenyum bahagia walaupun sesaat dengan makanan-makanan yang layak mereka berikan kepada tiga golongan ini. Maka di hari tersebut, di hari manusia bermuka masam lagi cemberut, Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka adalah orang-orang yang tersenyum. Jadikan mereka sebagai orang-orang yang berbahagia, sebagaimana mereka mengukir kebahagiaan di muka orang-orang miskin dan anak-anak yatim dan orang-orang yang tertawan. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allah Subhanahu wa taala berikan balasan kepada mereka surga karena kesabaran yang telah mereka lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka pakaian sutra sampai ayat yang ke-19. Itu dalil yang menjelaskan bahwasanya orang-orang yang ikhlas mereka akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada keselamatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah orang-orang yang tidak ikhlas mereka akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Dalam surat Al-Ma'un ayat 4, 5 dan 6. Allah katakan fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Maka binasalah bagi orang-orang yang salat. Dan wail dikatakan oleh Imam Zahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair adalah lembah di api neraka Jahannam apabila dimasukkan gunung-gunung di dunia, maka gunung-gunung tersebut akan meleleh. Itu adalah wail. Allah ancamkan kepada orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun. Allah ancamkan buat orang-orang yang salat, yang mereka ketika salat dari salat mereka lalai. Lalai artinya mereka mengakhirkan salat mereka di akhir waktu. Alladzina hum yura'un. Dan mereka yang ketika salat mereka dalam keadaan riya. Ketika beribadah mereka mengharapkan pujian dan sanjungan manusia, sehingga mereka adalah orang-orang yang binasa. Dan dalam hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, yang pertama kali dimasukkan ke dalam api neraka adalah orang alim, orang yang ahli sedekah, dan orang mujahid, seorang yang berjihad di jalan Allah. Maka orang-orang yang melakukan tiga amalan besar ini
ketika dihadapkan oleh Allah, mereka mengaku bahwasanya mereka melakukan amalan-amalan tersebut karena Allah. Akan tetapi Allah mengetahui apa yang ada di hati-hati manusia, maka Allah katakan bahwasanya mereka adalah dusta. Mereka melakukan amalan-amalan yang besar dalam rangka mengharapkan pujian dan sanjungan manusia, sehingga mereka mendapatkan kebinasaan walaupun mereka melakukan amalan-amalan yang besar. Buah yang keberapa ya kawan? Yang ketiga? Apa keempat? Yang ketiga ya. 1, 2, 3 ya. Selamatnya seseorang dari kesesatan di dunia. Selamatnya seorang dari kesusahan dan kemaksiatan di dunia. Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisah Nabi Yusuf alaihi salam ketika mendapatkan kesusahan berupa beliau digoda oleh perempuan-perempuan atau digoda oleh seorang istri penguasa. Maka Allah Subhanahu wa taala kisahkan cerita tersebut, kejadian tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan, "Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya' innahu min ibadina al-mukhlasin." Ayat 24. Demikianlah kami palingkan dari Nabi Yusuf alaihi salam kejelekan. Kami palingkan darinya perbuatan keji. Innahu min ibadinal mukhlasin. Karena Nabi Yusuf alaihi salam adalah termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ikhlas, yang senantiasa mendapatkan taufik dari Allah sehingga mengikhlaskan amalannya karena Allah. Maka ketika mendapatkan godaan yang luar biasa, pintu rumah ditutup rapat-rapat, dan yang menggodanya adalah seorang perempuan, yang perempuan ini adalah bukan perempuan biasa, istri dari seorang penguasa. Dan Nabi Yusuf alaihi salam adalah bukan penduduk situ, seorang yang berkelana, berpindah-pindah tempat dan tidak dikenal. Terkadang seseorang ketika akan melakukan kemaksiatan takut dari hukum masyarakat, takut dari omongan masyarakat. Akan tapi hal ini tidak bisa ditakutkan oleh Nabi Yusuf karena dia bukan orang situ. Seorang yang berkelana, seorang budak. Dan pada saat itu beliau adalah seorang bujangan. Maka Allah katakan, Allah selamatkan Nabi Yusuf alaihi salam karena Nabi Yusuf alaihi salam termasuk orang-orang yang berbuat ikhlas. Demikian juga ketika 3 orang yang masuk gua untuk berlindung. Kemudian gua tersebut mulutnya tertutup batu yang besar sehingga mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut. Sehingga apabila mereka biarkan diri mereka di dalam gua tersebut, mereka akan binasa. Maka ketiga-tiganya mengatakan, tidaklah ada yang menyelamatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap satu di antara mereka menyebutkan amalan-amalan yang mereka berharap bahwasanya amalan tersebut keikhlasannya adalah yang paling menonjol. Mereka satu-satu menyebutkan amalan-amalannya.
Satu, menyebutkan birrul walidainnya kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, menyebutkan bagaimana dia iffah, menjaga kehormatan ataupun takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, karena seseorang yang menjaga amanah dan dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka batu yang besar tersebut bergeser dan kemudian mereka bisa selamat dari kebinasaan yang mengancam mereka. Habis ikhwannya. Padahal kayak baru ngomong. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.